Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin masih terus menggempur Ukraina dengan serangan terbarunya yang dilancarkan Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Pesawat tak berawak drone kamikaze juga dilaporkan membombardir ibu kota Kyiv. Melansir CNBC International dan CNN, fasilitas infrastruktur penting telah terkena serangan. Hal ini pun ditegaskan kantor kepresidenan Ukraina. Serangan lain oleh drone kamikaze pada fasilitas infrastruktur penting, bunyi pengumuman Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, di Telegram. Pengumuman serupa juga dikatakan militer setempat. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dan luka dalam serangan. Salah satu komunitas regional diserang, ujar administrasi militer regional Kyiv. Laporan awal menunjukkan serangan drone kamikaze. Tim penyelamat tengah merespons, tambah laporan itu lagi. Pemerintah telah meminta warga kembali tinggal di penampungan hingga sirine serangan udara berhenti. Sejak serangan Senin, sudah 20 lebih warga Ukraina tewas dan 105 orang terluka. Rusia diketahui kembali menyerang Kyiv pasca penarikan pasukan April setelah serangan bom ke jembatan Crimea. Crimea adalah wilayah yang dianeksasi Rusia dari Ukraina, tapi menjadi hub logistik tentara Kremlin. Jika dihitung, selama 3 hari Rusia sudah meluncurkan 102 rudal ke Ukraina. Bukan cuma menyebabkan kehancuran dan korban tewas, warga Ukraina juga terpaksa menderita pemadaman listrik dan air. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri dilaporkan telah meminta bantuan sistem pertahanan dari Barat. Sejumlah negara Amerika Serikat, AS, Jerman, Inggris, dan Prancis sudah menyanggupi. Di dekatnya, 2 gerbong barang tergeletak terkoyak dan kawah besar terlihat di bawah rel yang tertekuk dan pegas roda yang dibuang. Sementara di satu blok perumahan, 10 warga terjebak sampai penyelamat bisa tiba, tetapi para pejabat mengatakan hanya 1 yang terluka. Lyubov Prokopivna, seorang pensiunan berusia 85 tahun, mengamati puing-puing di apartemennya di lantai atas blok 9 lantai Slavi 11 flat milik pribadi di lingkungan Zalintine. Dia telah tinggal di rumah putranya pada pukul 2 pagi ketika rudal menghantam. Saya biasanya tidur di kamar. Semua jendela pecah, TV, semuanya berantakan. Kalau saya di sini, saya tidak akan selamat, katanya. Anna Verbitska, 41, sedang tidur dengan suaminya di lantai bawah. Keluarganya tidak terluka, tetapi jendelanya pecah dan aliran air sekarang terputus. Sistem pemanas rusak, dan musim dingin akan datang. Mobil juga rusak, katanya, ketika 4 tetangga kekar membawa seorang wanita tua menuruni tangga berdebu dengan selimut. Pemboman baru terhadap rumah mereka merupakan pukulan pahit bagi banyak orang Ukraina. Ini terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukan cadangan dalam upaya untuk merebut kembali inisiatif dalam konflik tersebut. Kharkiv, pusat utama di timur laut hanya 40 km (24 mil) selatan perbatasan Rusia, diserang pada hari pertama serangan pada tanggal 24 Februari, tetapi para pembela Ukraina berhasil mempertahankan kota itu. Dalam beberapa pekan terakhir telah terhindar dari pemboman yang lebih intens ketika serangan balasan Ukraina menyapu pasukan darat Rusia dari wilayah tersebut. Namun, Rusia masih dapat meluncurkan rudal dari wilayahnya sendiri. Serangan Rusia ke Ukraina makin menggila. Setidaknya dalam 24 jam, ada 40 kota besar dan kecil dihantam rudal Kremlin. Hal tersebut dilaporkan Reuters Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Jika ditotal, sudah 3 hari berturut-turut Rusia menggempur Ukraina dalam serangan terbaru sejak Senin, dengan total 102 rudal dikerahkan. Salah satunya kota yang mendapat serangan terbaru adalah Mykolaiv. Pejabat mengatakan Rusia membombardir kota itu besar-besaran. Diketahui bahwa sejumlah objek sipil terkena, kata Gubernur Regional Vitali Kim dalam sebuah posting media sosial. Kamis ini, Rusia juga dilaporkan menyerang Kyiv dengan pesawat tanpa awak drone. Pemerintah meminta warga tetap di tempat perlindungan hingga sirine serangan berhenti. Fasilitas infrastruktur penting terkena drone,
kata Wakil Kepala Kantor Presiden Volodymyr Zelensky, Kirylo Tymoshenko. Namun sayangnya belum diketahui ada berapa korban tewas dan luka. Tim evakuasi dilaporkan masih berada di lokasi kejadian. Serangan itu terjadi setelah resolusi Majelis Umum PBB menyebut pencaplokan Rusia atas wilayah 4 wilayah Ukraina Donetsk, Lugansk, Kherson dan Zaporizhia adalah ilegal. Sekutu Ukraina juga berjanji memberikan lebih banyak bantuan militer kepada negara itu. Sementara Rusia mengulangi ancamannya bahwa bantuan Barat ke Ukraina menunjukkan keberpihakan langsung dalam konflik. Kremlin bahkan memperingatkan masuknya Ukraina ke NATO dapat memicu Perang Dunia Ketiga PD3. Kyiv sangat menyadari bahwa langkah seperti itu akan berarti jaminan eskalasi ke PD3, kata Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Alexander Venediktov, mengatakan kepada kantor berita negara TASS. Zelensky sendiri telah mengumumkan tawaran mengejutkan untuk keanggotaan jalur cepat NATO pada akhir September. Namun belum diketahui pasti apakah aliansi militer itu akan menerima Ukraina. Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin makin sangar di Ukraina. Dalam 24 jam hingga Minggu pagi waktu setempat, Rusia menyerang lebih dari 30 kota dan desa di seluruh Ukraina. Dilaporkan bagaimana tentara Kremlin meluncurkan 5 rudal dan 23 serangan udara hingga 60 serangan roket. Hal ini ditegaskan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, sebagaimana dikutip CNBC International, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Pertempuran juga dilaporkan sangat intens terjadi di Provinsi Timur Donetsk dan Luhansk serta Kherson di selatan. Semuanya adalah 3 dari 4 provinsi yang diproklamirkan Putin sebagai bagian dari Rusia bulan lalu. Komando Selatan Ukraina mengatakan posisi pasukannya telah diserang berulang kali pada sejak Sabtu. Tembak-menembak telah terjadi di dekat desa Trifonivka di wilayah Kherson, katanya dikutip dari laman yang sama. 11 tentara Rusia ditembak mati. Sementara itu, sebanyak 11 tentara Rusia tewas ditembak mati di tempat pelatihan militer akhir pekan ini. Sementara 15 lainnya dilaporkan terluka. Hal tersebut terjadi di wilayah Belgorod, berbatasan dengan Ukraina. Dilaporkan 2 pang penyerang masuk ke kamp itu sebelum ditembak mati tentara Kremlin. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi di wilayah kami, di wilayah salah satu unit militer, kata Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov, Minggu pagi waktu setempat. Banyak tentara tewas dan terluka. Tidak ada penduduk wilayah Belgorod di antara yang terluka dan tewas, tambahnya. Serangan ini terjadi seminggu setelah ledakan merusak sebuah jembatan di Crimea, semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia dari Ukraina pada 2014. Sebelumnya dalam perang, kapal utama Rusia di Laut Hitam meledak dan tenggelam. Para teroris melepaskan tembakan dengan senjata ringan ke personel unit tersebut, tulis media Rusia. RIA menambahkan mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan. Seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, membantah penyerang dari Ukraina. Ia menuding, penyerang berasal dari negara Asia Tengah Tajikistan dan telah menembaki yang lain karena argumen atas agama. Perlu diketahui, Tajikistan adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sementara sekitar setengah dari orang Rusia menganut berbagai cabang agama Kristen. Tak selang berapa lama, Kementerian Rusia juga mengatakan para penyerang berasal dari sebuah negara di persemakmuran negara-negara merdeka, yang mengelompokkan 9 bekas Republik Soviet, termasuk Tajikistan. Namun sayangnya tak ada konfirmasi lebih lanjut. Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin masih terus menggempur Ukraina dengan serangan terbarunya yang dilancarkan Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Pesawat tak berawak drone kamikaze juga dilaporkan membombardir ibu kota Kyiv. Melansir CNBC International dan CNN, fasilitas infrastruktur penting telah terkena serangan. Hal ini pun ditegaskan kantor kepresidenan Ukraina. Serangan lain oleh drone kamikaze pada fasilitas infrastruktur penting, bunyi pengumuman Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirylo Tymoshenko, di Telegram. Pengumuman serupa juga dikatakan militer setempat.
Belum diketahui apakah ada korban jiwa dan luka dalam serangan. Salah satu komunitas regional diserang, ujar administrasi militer regional Kyiv. Laporan awal menunjukkan serangan drone kamikaze. Tim penyelamat tengah merespons, tambah laporan itu lagi. Pemerintah telah meminta warga kembali tinggal di penampungan hingga sirine serangan udara berhenti. Sejak serangan Senin, sudah 20 lebih warga Ukraina tewas dan 105 orang terluka. Rusia diketahui kembali menyerang Kyiv pasca penarikan pasukan April setelah serangan bom ke jembatan Crimea. Crimea adalah wilayah yang dianeksasi Rusia dari Ukraina, tapi menjadi hub logistik tentara Kremlin. Jika dihitung, selama 3 hari Rusia sudah meluncurkan 102 rudal ke Ukraina. Bukan cuma menyebabkan kehancuran dan korban tewas, warga Ukraina juga terpaksa menderita pemadaman listrik dan air. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri dilaporkan telah meminta bantuan sistem pertahanan dari Barat. Sejumlah negara Amerika Serikat, AS, Jerman, Inggris, dan Prancis sudah menyanggupi. Di dekatnya, 2 gerbong barang tergeletak terkoyak dan kawah besar terlihat di bawah rel yang tertekuk dan pegas roda yang dibuang. Sementara di satu blok perumahan, 10 warga terjebak sampai penyelamat bisa tiba, tetapi para pejabat mengatakan hanya 1 yang terluka. Lyubov Prokopivna, seorang pensiunan berusia 85 tahun, mengamati puing-puing di apartemennya di lantai atas blok 9 lantai Slavi 11 flat milik pribadi di lingkungan Zalintine. Dia telah tinggal di rumah putranya pada pukul 2 pagi ketika rudal menghantam. Saya biasanya tidur di kamar. Semua jendela pecah, TV, semuanya berantakan. Kalau saya di sini, saya tidak akan selamat, katanya. Anna Verbitska, 41, sedang tidur dengan suaminya di lantai bawah. Keluarganya tidak terluka, tetapi jendelanya pecah dan aliran air sekarang terputus. Sistem pemanas rusak, dan musim dingin akan datang. Mobil juga rusak, katanya, ketika 4 tetangga kekar membawa seorang wanita tua menuruni tangga berdebu dengan selimut. Pemboman baru terhadap rumah mereka merupakan pukulan pahit bagi banyak orang Ukraina. Ini terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukan cadangan dalam upaya untuk merebut kembali inisiatif dalam konflik tersebut. Kharkiv, pusat utama di timur laut hanya 40 km (24 mil) selatan perbatasan Rusia, diserang pada hari pertama serangan pada tanggal 24 Februari tetapi para pembela Ukraina berhasil mempertahankan kota itu. Dalam beberapa pekan terakhir telah terhindar dari pemboman yang lebih intens ketika serangan balasan Ukraina menyapu pasukan darat Rusia dari wilayah tersebut. Namun, Rusia masih dapat meluncurkan rudal dari wilayahnya sendiri.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.